Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Semoga anak-anak juga sehat ya. Jangan lupa bersyukur dan jangan lupa berbahagia hari ini. Karena orang yang bahagia itu, orang yang bersyukur itu, insya Allah nikmatnya itu akan ditambah oleh Allah. Ya. Tetap bersyukur dimanapun anak-anak berada. Tetap bersyukur dalam keadaan apapun ya. Oke, materi hari ini yaitu tema 2. Subtema 1, mohon maaf penulisannya ini Burika salah. Kemudian muatan apa hari ini? Muatan IPS. Nah, pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tanaman jagung itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadi apa? Tanaman jagung itu termasuk SDA yang dapat diperbarui. Nah, jagung itu mempunyai banyak manfaat anak-anak. Misalnya sebagai bahan makanan. Jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Nah, jika nggak ada nasi itu, jadi jagung ini sebagai pengganti makanan pokok. Nah, jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Nah, kalau gambar di samping ini, jagung itu sebagai bahan makanan ya. Ini apa ini? Gambar popcorn. Nah, sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Sumber daya alam terbesar di seluruh Indonesia. Nah, sumber daya alam setiap pulau tidak selalu sama. Jadi, dalam kondisinya itu bisa berbeda. Nah, yang pertama itu di Sumatera. Nah, di sana itu banyak pegunungan anak-anak. Selain ada pegunungan, juga budidaya kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Itu berada di mana? Di Sumatera. Kemudian di sana juga kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Selain itu juga ada minyak bumi dan batu bara. Nah, itu dimanfaatkan untuk apa? Untuk bahan bakar. Nah, yang kedua yaitu di Jawa. Nah, di Jawa ini juga memiliki pegunungan. Nah, ada dataran yang tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi itu biasanya ada teh, kopi, dan kina. Kalau di dataran rendah itu persawahan yang subur di negara kita yaitu Indonesia. Nah, kalau di pesisir pantai itu biasanya budidayanya itu ikan laut. Selain itu juga ada rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Yang ketiga yaitu Kalimantan. Nah, di sana itu sebagian besar itu merupakan dataran rendah dengan hutan yang lebat. Nah, hutan merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Nah, hutan di Kalimantan itu dimanfaatkan untuk ditanami berbagai SDA atau sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Di sana juga kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Selanjutnya di Sulawesi. Nah, di sana itu banyak menghasilkan pala dan jagung. Tadi apa? Jagung itu dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Pala dimanfaatkan sebagai, kalau kita masak berarti manfaatnya untuk apa? Untuk bumbu masakan. Nah, di sana di sepanjang pantai di Sulawesi itu dimanfaatkan ditanami apa anak-anak? Perkebunan kelapa.
Nah, di Sulawesi juga banyak menghasilkan barang tambang seperti aspal. Aspal ini digunakan atau dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Nah, selanjutnya Papua. Nah, di Papua ini sebagian besar wilayahnya berupa hutan konversi dan hutan lindung. Nah, ada sagu. Nah, sagu ini merupakan salah satu sumber daya alam di Papua. Sagu dimanfaatkan untuk makanan pokok di sana. Juga menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Nah, hasil tambangnya sangat beragam. Ada tembaga, emas, dan logam. Nah, emas ini untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan seperti anting, cincin, kalung, dan gelang. Oke, sudah selesai materinya hari ini. Semoga anak-anak paham ya. Tetap belajar, tetap dibaca-baca lagi. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.